Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah ikut berpartisipasi untuk join di webinar kami. Sebelumnya, webinar kami membahas tentang memahami karakteristik anak. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dari pemateri kelompok kami. Yang ada 4 pemateri. Yang pertama, pemateri pertama ada saya sendiri, nama saya Anissa Husnuhatimah dengan NIM akhir 5045. Saya dari program studi pendidikan guru anak usia dini di Universitas Jember. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri yang lainnya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing, dimulai dari pemateri kedua, pemateri ketiga, dan pemateri keempat. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Andita Putri Asari dengan NIM akhir 5083. Saya dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Jember. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Teresa Almutayani dengan nomor NIM akhir 5073. Saya dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini dari Universitas Jember. Baik, saya Relita Kurnia Bakstab, NIM akhir 5089, pemateri keempat, mahasiswa aktif dari Universitas Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, terima kasih. Itu semua pemateri dari kelompok kami yang akan menjelaskan materinya masing-masing nanti. Baik, langsung saja. Karena saya pemateri pertama, jadi saya akan menjelaskan materi saya terlebih dahulu. Saya menjelaskan tentang pemahaman sifat dan perilaku anak. Tentunya pasti banyak orang tua yang merasa bingung atau sering menanya-nanya apa sih yang harus dimiliki atau apa sih yang harus diketahui sifat dan perilaku orang tua agar anak itu kalau dikasih tahu nurut, agar anak itu menjadi lebih baik atau menjadi benar. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sifat, dan apa sih perilaku itu. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu sifat. Di sini sifat merupakan peri keadaan yang menurut kodratnya ada pada sesuatu. Bisa jadi pada benda, orang, dan sebagainya. Artinya, yaitu respon yang senada atau sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Dan apa itu perilaku? Perilaku merupakan respon terhadap stimulus yang ada. Artinya, merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungan yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Nah, di sini inti dari materi yang dapat saya sampaikan di sini ada sifat dan perilaku yang harus diketahui oleh orang tua agar anak menjadi lebih baik dan benar. Yang pertama, ada tunjukkan contoh yang baik. Maksudnya apa sih? Bukankah kita sebagai orang tua sudah seharusnya memberikan contoh yang baik pada anak di kehidupan sehari-hari? Nah, memang tidak ada orang tua yang sempurna, tetapi apabila kita ingin anak bertutur yang lembut, bersikap yang sopan, maka kita juga sebagai orang tua harus selalu bersikap yang sama sebagai panutan. Karena orang tua merupakan contoh yang akan diikuti oleh anak hingga mereka dewasa. Yang kedua ada
bangun kebiasaan untuk mendengarkan. Artinya, dengan cara ini, kita bisa membiasakan diri kita untuk mendengarkan apapun perkataan anak. Walaupun orang tua suka memberi perintah kepadanya, tidak berarti kita sebagai orang tua tidak mendengar alasan mereka. Bisa saja anak sedang merasa lelah, sedang merasa kesal dengan suasana sekolah, atau sebagainya. Bila orang tua menunjukkan sikap mau mendengar keluhan anak, maka anak pun akan mendengar perintah dari orang tuanya. Dengan begitu, mendengarkan anak juga akan membuatnya terbiasa mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga, ada kenali pemicu emosi pada anak. Sebagai orang tua, harus tahu kapan dan di mana penyebab anak itu sedang merasa kesal atau marah terhadap sesuatu. Terus, apa yang akan dilakukan sebagai orang tua jika anak tersebut sedang merasa hal itu? Nah, jika anak sedang merasa hal tersebut, coba berikan waktu kepada anak untuk tenang dan biarkan anak itu yang menjelaskan apa yang menyebabkannya marah. Setelah anak itu merasa tenang, kita sebagai orang tua bisa berbicara padanya, misalnya memberi perintah atau mengajarkan sesuatu. Yang keempat, ada selalu konsisten. Maksudnya apa sih selalu konsisten itu? Saya jelaskan ya. Sebagian orang tua pastinya tidak memiliki sikap yang konsisten. Misalnya, hari ini Anda melarangnya untuk tidak menghabiskan makanannya. Nah, keesokan harinya, Anda memperbolehkan anak itu untuk tidak menghabiskan makanannya. Hal itulah yang akan membuat anak merasa kebingungan dan bisa memicu menjadi anak yang tidak patuh. Maka dari itu, seharusnya orang tua memiliki sikap yang konsisten. Karena dengan itu akan membuat anak merasa lebih aman dan anak menjadi paham tentang apa yang diinginkan oleh orang tua sehingga bisa bersikap lebih tenang ketika diberikan perintah. Yang kelima, ada berikan hukuman yang sesuai pada anak. Nah, kebanyakan orang tua itu kan pasti merasa kasihan apabila anaknya diberikan hukuman. Tetapi perlu dipahami, jangan takut jika anak itu berpikir memberi hukuman berarti orang tua itu tidak sayang. Justru dengan cara ini, kita sebagai orang tua itu menunjukkan sikap yang tegas dalam mendidiknya. Contohnya, anak tidak mau membereskan mainannya. Hukuman yang diberikan itu jangan terlalu berat, dan juga jangan membentak atau memarahi si kecil saat dia tidak mau mendengarkan perkataannya. Tapi dengan cara tatap mata anak dengan lembut atau dengan cara lainnya. Misalnya, Anda sebagai orang tua bisa meminta anak untuk tenang dan berikan alasan orang tua kepada anak mengapa ia tidak boleh melakukan kesalahan tersebut. Maka dari itu, anak akan merasa jika orang tuanya memberi perhatian, bukan amarah atau emosi negatif lainnya. Nah, yang terakhir, ada berilah apresiasi dan pujian. Bila anak berhasil melakukan sesuatu atau mengikuti apa yang orang tua minta dengan baik, maka berilah apresiasi dan pujian. Lalu seperti apa sih orang tua itu memberi hal tersebut? Nah, contoh sederhananya, kita sebagai orang tua bisa memberi apresiasi dengan cara tepuk tangan dan memberikan pujian. Seperti contoh, alhamdulillah nak, kamu berhasil mengikuti kegiatan lomba mewarnai dan kamu pun mendapatkan juara. Dengan begitu, anak pasti akan merasa lebih bersemangat dan termotivasi. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, apakah ada audien yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Baik, dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Riris Prastiawati dari jurusan Fikih PAUD UNED. Pertanyaannya,
bagaimana sih cara orang tua untuk membangun kesadaran anak untuk mendengarkan, sedangkan di sisi lain anak tersebut sangat tertutup. Sekian, terima kasih. Baik, apakah ada audien lain yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang lainnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Riris. Jawabannya, banyak orang tua merasa anak yang memiliki jiwa tertutup atau introvert ya, kurang berkomunikasi dengan mereka. Mungkin orang tua menganggap ini mengkhawatirkan, terutama jika orang tua itu seorang ekstrovert dan suka berbagi pemikiran dengan orang lain. Nah, yang pertama, ada dengan cara pilih waktu yang tepat untuk berbicara dengan anak. Yang kedua, ada perhatikan tanggapan anak dengan jeli. Yang ketiga, ada ketika anak mengekspresikan dirinya, penting untuk mendengarkan. Dan yang terakhir, ada mendorong dan terlibat dalam minat anak. Apakah jawaban saya dapat diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawaban bisa diterima. Baik, terima kasih. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua ya. Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah. Baik, pemateri 2 dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih. Di sini saya, Rizky Andita Putri Asari, akan memberikan materi tentang memberikan pemahaman tentang keterampilan yang dimiliki oleh anak. Next. Keterampilan merupakan kemampuan dasar yang melekat dalam diri manusia yang kemudian dilatih, diasah, serta dikembangkan secara terus-menerus dan berkelanjutan guna menjadikan kemampuan seseorang menjadi potensial. Keterampilan juga bisa mengalami perkembangan atau peningkatan dengan proses belajar atau didasari dengan beragam ilmu. Jika awalnya merasa tidak ada keterampilan, tetapi terus dilatih, diasah, serta dikembangkan, kemudian seiring berjalannya waktu, akan memunculkan keterampilan yang berkembang melalui proses belajar. Next. Yang selanjutnya yaitu perkembangan keterampilan. Perkembangan keterampilan dibagi menjadi 6 usia. Yang pertama ada usia 1 tahun. Pada usia ini, anak cenderung mencari objek yang spesifik untuk membantu dalam perkembangan keterampilan sosialnya. Yang kedua ada usia 2 tahun, yaitu pada usia ini sang anak mengembangkan fondasi untuk masa depan, misalnya dengan belajar mengatur perasaan, memahami perasaan, dan kebutuhan orang lain. Yang ketiga ada usia 3 tahun. Pada usia ini, anak masih memerlukan orang dewasa. Ia
yang ia kenali di sekitarnya, supaya ia merasa aman mengeksplorasi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat ada usia 4 tahun. Pada saat usia ini, anak sudah bisa berinteraksi dengan teman sebayanya. Yang kelima ada usia 5 tahun. Di sini, anak akan lebih mengatur perasaan situasi sosial dengan kemandirian yang lebih besar. Dan yang terakhir ada usia 6 tahun. Pada saat usia ini, anak akan lebih percaya diri dan bangga dalam memamerkan bakatnya. Next. Yang selanjutnya yaitu cara mengetahui keterampilan anak. Yang pertama dengan cara sedikit bantuan. Dengan ini dapat dibuktikan bahwa anak yang berbakat akan lebih cepat dan menguasai bidang tertentu dibanding dengan anak yang lain. Yang kedua ada bangkitkan minat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya anak yang berbakat namun ternyata tidak berminat. Dengan bakat yang dimilikinya tersebut, anak dapat tercapai dengan optimal dan dapat dikembangkan. Yang ketiga yaitu lakukan tes bakat. Yang keempat harus selalu ada dukungan dari orang tua dengan cara memberikan pujian, tetapi jangan terlalu berlebihan dan terlalu sering. Bentuk dukungan juga dapat diberikan dengan tidak membanding-bandingkan anak dengan anak yang lain. Dan yang terakhir yaitu berikan fasilitas yang memadai. Fasilitas ini diberikan tidak harus mahal, dan sediakan saja fasilitas yang sesuai dengan kemampuan kita sebagai orang tua. Next. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Ini sudah ada pertanyaan di kolom chat ya, saya akan bacakan. Pertanyaan dari Salsabila Clara Pramestia. Bagaimana cara mengembangkan suatu keterampilan anak jika fasilitasnya saja tidak memadai? Apabila kelengkapan fasilitas tidak memadai dengan baik, maka dalam pengembangan keterampilan anak ini tidak akan berjalan dengan optimal. Tetapi seperti yang saya ucapkan barusan, fasilitas itu tidak harus yang mahal. Sediakan saja fasilitasnya dengan kemampuan kita sebagai orang tua. Dan orang tua juga harus lebih kreatif agar bisa memfasilitasi anak dengan cukup baik. Terima kasih. Apakah jawaban bisa diterima? Baik, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan kepada pemateri ketiga. Baik, saya sebagai pemateri ketiga, di sini saya Teresa Dayani dengan nomor NIM akhir 5073. Di sini saya akan menyampaikan tentang emosi orang tua versus emosi anak. Sebenarnya apa sih emosi itu? Apa benar emosi itu marah? Next. Baik, langsung saja. Di sini apa itu emosi? Emosi diartikan sebagai reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir atau kognitif dari seseorang. Berpikir kognitif seseorang ini bisa berupa sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang sedang terjadi. Emosi menurut Press, ia mengemukakan pada tahun 1999, emosi ialah reaksi terhadap situasi tertentu oleh tubuh. Hal ini merupakan hasil berpikir tentang kondisi
yang khusus, yang mana ada keterkaitan antara aktivitas berpikir dan hasil dari persepsi terhadap kondisi tertentu. Sebenarnya secara keseluruhan itu emosi digolongkan menjadi dua golongan, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Sebenarnya emosi positif itu apa sih? Dan emosi negatif itu apa sih? Jadi emosi positif itu bisa berupa perasaan bahagia, perasaan gembira, senang, dan cinta. Berbanding terbalik dengan emosi positif, emosi negatif ialah perasaan takut, sedih, cemas, dan marah. Pada faktanya, emosi menjadi hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan ekspresi emosi dapat menghilangkan stres seseorang. Semakin pandai seseorang mengungkapkan perasaannya, akan semakin nyaman pula perasaan seseorang itu. Dalam keterampilan seseorang dalam memanajemen emosi yang ada, mengakibatkan individu menjadi mampu akrab dan bersahabat dengan orang lain, bahkan mampu berkomunikasi dengan tulus dan terbuka dengan orang lain. Ada beberapa penelitian tentang riset yang sebenarnya bahwa pesan yang sederhana, yaitu bahwa sangat penting dalam membawa emosi yang menyenangkan kemanapun. Emosi itu apa sih sebenarnya? Apa iya emosi itu cuma marah? Biasanya kan kita taunya, mama emosi, berarti mama itu kan marah. Sebenarnya tidak, emosi itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada emosi senang, emosi sedih, emosi takut, dan emosi marah itu sendiri. Yang pertama ada emosi senang. Emosi senang ini bisa berupa emosi yang memberikan gambaran tentang rasa senang yang dialami seseorang. Hal ini terjadi dari bermacam-macam jenis perasaan senang. Bisa berupa bahagia, gembira, cinta, dan riang. Seperti halnya saat sekarang ini kan tanggal Bunda. Wah, seneng nih kita Bunda dan Panda habis gajian. Seneng nih, gembira, wah uangnya banyak. Kemudian yang kedua ada emosi sedih. Emosi sedih ini terbalik dari emosi senang itu tadi. Emosi sedih ini memiliki gambaran mengenai perasaan yang tidak senang yang dialami oleh seseorang dalam menghadapi suatu kondisi tertentu. Macam-macam dari kondisi sedih ini yaitu malu, hampa, kecewa, dan duka. Kemudian ada emosi takut. Emosi takut ini merupakan kondisi yang mana ada gambaran rasa tidak senang yang dijalani oleh seseorang, baik itu terhadap hal yang berasal dari luar diri maupun yang ada dalam diri kita sendiri. Untuk emosi rasa takut ini berasal dari luar, misalnya kita takut kerampokan, takut kepada buas, dan bisa takut kena begal seperti itu. Kemudian untuk perasaan takut yang berasal dari dalam bisa berupa takut tidak naik kelas, takut untuk mencoba hal-hal baru, takut terhadap sesuatu yang timbulnya itu dalam diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir, emosi marah. Yang biasa kita tahu emosi kan hanya marah aja ya. Emosi marah ini bisa digambarkan tentang mengenai perasaan terhadap sesuatu objek. Misalnya keadaan lingkungan, hubungan sosial, perilaku seseorang, dan peristiwa. Berbagai emosi yang sejenis ini berasal dari masing-masing emosi dasar, dan hal ini tidak bersifat universal dan tidak bersifat khusus, yang dalam pengertiannya bahwa kata emosi hanya ada dalam suatu golongan atau kelompok tertentu. Next. Kemudian, kenapa sih Bunda bisa marah dan Panda bisa marah? Kenapa juga si kecil kok bisa marah? Yang pertama, orang tua merasa lebih tahu daripada si anak dan mengharuskan anak menuruti semua keinginan orang tua. Misalnya, Bunda dan Panda inginnya gini, tapi anaknya pengen gini. Ya, itu kan nggak bisa ya, bentrokan gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus mengerti anak ini maunya gimana. Kemudian kalau
anak maunya seperti ini, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan keinginan kita, sebagai orang tua kita memberikan pengertian kepada dia, jangan gini, soalnya ini tuh gini, seperti itu. Kemudian penyebab kenapa kita bisa marah selanjutnya, karena kita melakukan hal baik buat si anak, namun si anak merasa ia tidak dipahami oleh orang tua. Misalnya, si anak ini mau sekolah di dekat rumah, tapi di dekat rumah itu ternyata lingkungannya kurang bagus buat si anak itu. Jadi kita beri pemahaman kepada si anak itu lebih baik di sini, soalnya di tempat ini lebih bagus, lebih berkualitas seperti itu. Kemudian anak belum tahu cara yang tepat untuk menyampaikan emosi, dan orang tua sering merasa tidak sabar menghadapi si anak. Biasalah ya, anak usia dini masih kecil gitu, belum bisa mengatur emosi, ya masih suka semuanya sendiri, masih sulit mengontrol emosi itu. Emosi memiliki sumber dari beberapa hal. Yang pertama ada kualitas tidur, kepribadian, olahraga, suasana hari dalam seminggu, dan keadaan sehari-hari. Bisa karena stres, karena gender, usia, dan aktivitas sosial. Marah itu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya loh. Apa sih dampak positif dari marah? Dampak positif dari marah ialah biasanya terjadi pada diri manusia yang berwujud pada perasaan bahagia, ceria, damai, senang, dan adanya rasa syukur. Hal ini biasanya menjelaskan sebuah evaluasi diri atau perasaan yang menyenangkan dan menguntungkan. Kemudian dampak negatif dari marah. Dampak negatif dari marah itu sendiri biasanya perasaan menangis, marah, kecewa, sedih, benci, dan lain-lain. Next. Nah, kan tadi kita udah bahas marah-marah nih. Gimana sih caranya kita bisa meredam emosi dengan cepat, tepat, dan tanpa urat? Yang pertama anak adalah sejatinya itu peniru dari orang tua, dari orang di sekitarnya. Jika orang tua ingin mengontrol emosi si anak, maka orang tua dahulu yang harus belajar mengontrol emosinya sendiri. Kemudian, pilihlah pola asuh yang adil, di mana Bunda dan Panda mendengarkan pendapat si kecil terlebih dahulu agar kebutuhan psikologi dari si anak itu terpenuhi. Kemudian yang ketiga, bimbing dan arahkan si anak bagaimana mengenal emosi sejak dini dengan cara berkomunikasi yang baik. Kemudian yang keempat, mengenali emosi sebagai peluang akrab untuk belajar. Jadi kita mendekatkan diri kepada si anak agar ya enjoy aja kalau mau belajar gitu. Kemudian, mendengarkan penuh empati dan memahami perasaan si anak. Yang terakhir, semakin baik pola asuh orang tua, maka kecerdasan emosional dan spiritual si anak akan semakin baik. Begitu pula sebaliknya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apakah dari audiens ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Jika dari audiens tidak ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya, bisa dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja
Saya Relita Purimbaksta dengan NIM akhir 5089. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Rasa ingin tahu itu merupakan salah satu aspek yang dimiliki oleh seseorang anak. Jadi untuk orang tua di rumah itu apabila anak bertanya tentang lingkungan sekitarnya, tentang benda-benda di sekitarnya, orang tua itu harus menjawab dengan baik, dengan sabar, karena hal inilah yang mendorong sebagian besar perilaku awal mereka untuk belajar dan memecahkan masalah. Orang tua terkadang merasa kewalahan oleh rasa ingin tahu anak-anak mereka. Biasanya kan anak itu bertanya, apa sih ini, apa sih itu? Biasanya orang tua sedang capek ditanya oleh anak, jadi orang tua itu jengkel. Tetapi kepada orang tua itu perlu diingat, kalau rasa penasaran ini memainkan peran besar dalam pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak. Jadi jika disalurkan ke arah yang benar, rasa ingin tahu memiliki pengaruh yang positif bagi tumbuh kembang anak. Next. Berikut fakta-fakta yang orang tua harus ketahui untuk mendukung bahkan mendorong kekepoan si anak atau rasa ingin tahu anak. Yang pertama yaitu ada apa yang memotivasi rasa ingin tahu pada anak. Yang pertama yaitu anak bersifat eksploratif atau berjiwa petualang. Terdorong oleh rasa ingin tahu yang kuat, anak lazimnya senang menjelajah, mencoba, mempelajari hal-hal yang baru. Dia senang membongkar pasang alat-alat mainan yang baru dibelinya, benda-benda yang berada di sampingnya. Anak akan berusaha mendapatkan sebanyak mungkin sensasi dan pengalaman. Namun, apa sebenarnya motivasi rasa penasaran ini? Sebagian besar motivasi itu disebabkan karena lingkungan yang aman dan terlindungi di mana kebanyakan anak tumbuh. Anak ingin mengetahui rasanya apabila keluar dari jaring pengaman yang dibuat orang dewasa dan mencari hal yang baru, pengalaman yang baru. Gaya eksplorasi terkadang biasanya berbahaya. Seperti anak biasanya penasaran tentang stop kontak. Biasanya kan orang tua menaruh stop kontak, memasang stop kontak itu di bagian bawah. Jadi anak itu penasaran, apa sih itu? Jadi untuk kedua orang tua itu harus tetap menjelaskan apa sih stop kontak itu, harus tetap menerangkan manfaatnya apa, bahayanya apa. Next. Yang kedua yaitu manfaat rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah jalur utama bagi pengetahuan anak. Kemampuan untuk mengajukan pertanyaan di saat yang penting ataupun tidak penting. Bahkan hingga anak menjadi dewasa kelak. Yang bersumber dari rasa ingin tahu adalah latar belakang segala jenis kemajuan. Rasa ingin tahu akan mendorong seseorang anak menjadi berpikir kritis, kreatif, dan percaya diri. Anak berpikir kritis yaitu seperti seumpamanya biasanya kan ada nih segerombolan anak yang sedang bermain, lalu ada orang-orang yang bertanya. Biasanya ada yang bertanya, ini anak siapa, rumahnya mana? Kadang kan ada anak yang tidak menjawab, ada anak yang menjawab. Nah, dari rasa ingin tahu itu biasanya kelihatan jelas kepada segerombolan anak. Jadi anak yang sering menjawab pertanyaan dari orang lain itu, anak itu memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Kemudian kreatif. Kreatif adalah kemampuan menyelesaikan masalah dengan cara berbeda, yang hasilnya pun luar biasa. Anak pintar dengan segudang prestasi dan nilai ujian di atas rata-rata, belum tentu kreatif. Tetapi, anak kreatif adalah mereka yang punya ide-ide baru dan orisinil. Dia juga selalu punya jalan untuk mengatasi kesulitannya.
bila cara yang pertama gagal, dia nggak bakal putus asa karena suka mencari cara lain untuk ditempuh. Misalnya nih, biasanya di TK atau di waktu kelompok bermain gitu ya, ada yang nyuruh buat ini, buat buat benda-benda sekreatif mungkin. Nah, biasanya anak yang memiliki rasa ingin tahu itu cepat dan tanggap untuk membuat benda-benda atau barang yang sekreatif mungkin. Yang selanjutnya yaitu percaya diri. Anak yang memiliki rasa percaya diri secara fisik maupun mental akan memiliki kesehatan yang baik. Karena percaya diri itu anak jarang memiliki rasa khawatir berlebihan yang dapat berpengaruh pada kesehatan fisik serta mentalnya. Next. Yang terakhir yaitu apakah rasa ingin tahu akan menghilang ketika anak sudah bertumbuh? Meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa rasa ingin tahu anak berkurang dari waktu ke waktu. Faktanya adalah bahwa sebagian orang dewasa tidak memiliki rasa ingin tahu sebesar anak-anak. Mungkin ya, seperti orang dewasa itu sudah bisa berpikirnya sudah bisa menangkap apa yang terjadi di sekitarnya. Yang mungkin terjadi adalah karena rasa ingin tahu tidak didukung atau dengan alasan berbahaya, dan ketakutan anak akan larangan dari orang dewasa menyebabkan rasa ingin tahu ini berkurang sedikit demi sedikit. Terima kasih. Mungkin dari apa yang saya jelaskan, ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Saya izin bertanya. Baik, silahkan. Bagaimana cara mengatasi anak yang rasa ingin tahunya berkurang atau kurang? Terima kasih. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Bunga Herdiana Veronica. Bagaimana sih caranya mendorong agar anak itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi? Yang pertama yaitu Bunda harus memberi kejutan. Kejutan positif bisa sangat membantu meningkatkan rasa ingin tahu pada anak. Misalnya, mengajak anak bermain, berburu harta karun, atau memberi kejutan dengan mengundang teman-temannya untuk bermain di rumahnya. Yang kedua yaitu menculik anak. Maksudnya itu bukan menculik anak untuk dibawa ke mana gitu, bukan. Tetapi menculik anak ini adalah pengembangan dari tindakan kejutan. Misalnya, orang tua atau mamanya atau bundanya itu sedang bekerja selama 1 minggu full. Jadi untuk anak itu tidak mendapat perhatian dari seseorang bundanya. Jadi bundanya itu diam-diam mengambil cuti kerja tanpa pengetahuan seseorang anak dan mengejutkan saat pulang sekolahnya. Lakukan kegiatan bersama yang disukai oleh anak seperti traveling, juga baik untuk mendorong rasa ingin tahu anak dan untuk merencanakan liburan bersama anak-anaknya. Yang ketiga yaitu memasak bersama. Biasanya kan anak-anak itu suka main masak-masakan bersama teman-temannya. Nah, jadi untuk bunda di rumah bisa langsung mempraktekkan langsung bisa mengajak anak-anaknya untuk memasak bersama. Biasanya kan anak suka memasak kue. Jadi untuk bunda di rumah mengajak anaknya untuk mencari bahan-bahan kue dan biarkan anak ikut ambil bagian dalam proses mencampur, mengaduk, bahkan mengatur suhu oven. Kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa penasaran anak. Sekian, terima kasih jawaban dari saya. Apakah bisa diterima, Mbak Herdiana Bunga? Iya, bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Akhirnya
webinar dari kelompok kami selesai. Itulah materi yang dapat kami sampaikan dari masing-masing pemateri. Saya selaku moderator minta maaf apabila ada perkataan atau perilaku yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang join di Zoom ini jangan dulu live. Kalau bisa on cam karena mau mengambil dokumentasi.